Oke, jadi kali ini aku akan bahas basicnya kripto ya, kripto untuk pemula guys ya. Jadi di sini aku akan bagikan 10 dan itu basicnya dan mungkin aku akan jelaskan sedikit-sedikit tapi pada intinya ini basicnya aja dulu biar nggak kepanjangan videonya dan itu juga nanti bikin kalian bingung ya. Jadi ini untuk basicnya aja 10, untuk penjelasannya mungkin di lain video guys ya. Jadi jangan lupa subscribe biar terus mengikuti perkembangan kripto atau belajar kripto guys ya. Oke, di sini aku sudah rangkum 10 ya. Jadi nanti kalian bisa pelajari juga gitu ya. Ini 10 aja dulu yang paling basic. Oke, langsung aja. Di sini ada 10 cara main kripto ya. Sebenarnya kalau main itu kayak gimana ya guys ya? Atau lebih ke menggunakan atau gimana guys ya? Pada intinya ya bukan mainan sih sebenarnya. Ya terserah kalian lah mau gimana. Ya udahlah kita sebut aja main kripto yang perlu diketahui untuk pemula guys ya. Oke. Nah, beberapa tahun terakhir ini banyak banget orang yang ngebahas soal investasi dan mempelajari cara main kripto. Hal ini sebenarnya salah satu cara mengelola keuangan supaya nggak habis begitu aja gitu. Jadi ya investasi kan rata-rata itu di emas, di saham gitu guys ya atau di yang lain-lain. Tapi di sini kok ada baru-baru itu kripto. Apaan itu kripto gitu kan. Jadi kita belajar bareng-bareng ya. Selain itu, buat kamu yang mau cepat kaya di usia 25 tahun, hal ini juga patut dicoba gitu ya. Oke, kita bisa kan investasi di mana gitu ya. Misalnya di emas kayak gitu kan, di usia muda gitu. Karena rezeki itu kita nggak ada yang tahu. Masih ada peluang lain selain emas gitu atau saham gitu guys, maksudku. Salah satu instrumen investasi yang lagi naik daun adalah kripto atau cryptocurrency. Wah, ini kan yang paling baru-baru nih beberapa tahun terakhir nih rame nih kripto gitu kan, guys. Oke, lanjut. Langsung aja kita ke apa itu kripto. Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang virtual yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan. Itu cara mengamankan keamanannya sistem dari kripto ini guys ya. Mungkin kalau kalian yang belum paham nanti ada penjelasannya tersendiri. Mata uang yang satu ini memang mulai beredar dan populer nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Ya jelas bukan di Indonesia doang dan Indonesia juga kripto baru datang. Pada aslinya itu udah di luar negeri ya guys. Nggak tahu di daerah mana ya. Maksudnya di negara mana duluan itu aku nggak tahu guys ya. Belum aku cari infonya di mana pertamanya. Gitu ya kita lanjut aja langsung. Aset kripto juga berbeda dengan mata uang konvensional. Jadi beda ya sama uang fisik yang kita lihat yang kertas atau yang koin itu yang bisa kita lihat lah pokoknya. Itu beda ya, itu uang konvensional yang kita pakai itu. Mata uang kripto sifatnya lebih desentralisasi. Bisa dibilang nggak ada perantara dalam transaksi. Jadi seperti kayak aku jual, kamu beli. Jadi cuma penjual dan pembeli. Jadi cuma kita dua orang aja yang tahu. Jadi nggak ada pihak ketiganya gitu guys. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Cuma aku sama dia yang tahu gitu. Oke, kita lanjut. Cara main kripto paling basic. Oke, ini kita lanjut di sini guys ya. Jadi kita setelah menjelaskan sedikit, jadi kita akan mulai tahap step by stepnya. Dari 10 biji guys ya. Oke, setelah tahu konsepnya maka udah bisa mulai mencoba berinvestasi dan memulai cara trading kripto bagi pemula guys ya. Mungkin di video-video selanjutnya itu aku sudah pernah bikin cuma ya viewsnya mungkin agak down dan memang kontennya aku campur-campur guys ya. Mungkin nanti aku akan beresin sedikit biar kriptonya kelihatan gitu guys ya. Mungkin aku kemarin cuma bahas exchange dan lain-lain. Dan di sini untuk yang pertama siapkan hanya uang dingin guys ya. Jadi sebelum main kripto itu kan belajar nih, kalau belajar itu pasti kita keluar uang atau kita tuh rugi guys ya. Jadi siapkan uang dingin gitu ya. Ada uang panas dan juga ada uang dingin. Uang dingin yang dimaksud adalah uang yang enggak dijadiin pegangan atau aset utama hidup kita gitu. Jadi kayak yang kebutuhan kita gitu yang apa ya kayak kebutuhan makan kan lapar tiba-tiba nggak ada uang kan bahaya guys ya. Jadi yang uang nyantai gitulah yang kalian pakai gitu guys ya. Kalau kamu emang yakin mau coba cara-cara trading kripto bagi pemula, mesti siap rugi guys ya. Jadi mentalnya tuh harus siap dulu, jangan terima tahu menang doang. Jadi itu ada rugi ya. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? Jadi kita hitung terjeleknya kita tuh siap dana untuk rugi gitu guys ya. Itu supaya kalian mentalnya nanti nggak takut atau gimana. Pokoknya udah disiapkan lah. Jadi kalau rugi ya no problem nggak masalah gitu kan.
Oke. Jadi memang kalian siapkan budget khusus untuk belajar ini guys ya. Siapkan uang dingin dulu untuk mempelajari kripto ini. Jadi ya terserah dari kalian mau mampunya lah. Yang penting jangan sampai ganggu atau berlebihan banget. Semampu kalian. Kalau misalnya mampunya mungkin minimal berapa ya kalau trading tuh, kalau nggak salah 50.000 itu udah bisa trading guys ya. Kalau nggak salah di mana gitu ya. Ada kemarin tuh aku main juga. Itu 50.000 sudah bisa guys ya. Ya lebih sih bisa. Pokoknya dari minimal 50.000 itu bisa kita belajar trading guys. Oke, kita lanjut yang kedua. Pelajari aset kripto yang dipilih. Cara main kripto yang ini adalah hal yang paling pertama yang perlu kamu lakukan. Intinya kamu harus tahu dan memahami apa saja aset kripto yang beredar di pasaran. Jadi kayak gitu guys. Pasti kalian itu nggak asing kan, meskipun kalian tuh nggak paham kripto banget, tapi kalian tuh ngerti aja tuh istilahnya yang kalian dengar itu kayak Bitcoin, Ethereum, Solana, Shiba Inu, Dogecoin gitu. Itu masih banyak guys. Mungkin hampir setiap hari itu kripto tuh ada yang nongol gitu guys ya. Tapi yang aku sarankan kalian kalau investasi itu yang sudah gede-gede aja, contoh kayak Bitcoin, Ethereum, Solana ya, seperti itu yang gede-gede. Jangan yang koin micin, yang koin kecil-kecil itu bahaya guys ya, karena tiap hari hampir ada kripto yang baru. Oke, kita lanjut. Intinya kamu harus tahu dan memahami apa saja aset kripto yang beredar di pasaran. Nama-nama aset kripto yang cukup dikenal di pasar adalah Solana, Ethereum, Bitcoin, Shiba Inu, dan Dogecoin gitu kan guys. Jadi udah satu set tadi aku jelasin. Oke, kita lanjut yang ketiga guys ya. Pilih exchange yang tepat. Oke, ini yang ketiga nih, pilih exchange yang tepat. Dari pertama kalian sudah siapkan uang dingin, terus udah paham-paham nama-nama kripto gitu kan, terus kalian sudah tahu kriptonya, terus kalian tuh harus pilih tempat untuk membeli kripto itu tadi, atau istilahnya tuh dompetnya gitu, untuk naruh uang kalian gitu guys ya. Biasanya kalau di kripto itu ada namanya exchange guys ya, itu tempat perdagangan jual beli kripto, yaitu exchange. Nah, di sini nomor 3, pilih exchange yang tepat gitu guys ya. Sebagai pemula, kita juga harus tahu exchange yang tepat untuk kita trading guys. Jadi seenak kalian, yang tepat menurut kalian itu loh guys gitu. Jadi yang cocok dengan VE-nya, pemotongan pajaknya segala macam, itu yang cocok buat kalian gitu guys ya. Jadi kalau udah enak, nanti itu bakal membantu kalian juga gitu, karena kalian merasa nyaman di sana. Hal ini bisa ngebantu kita buat bertransaksi lebih aman. Memilih exchange yang tepat juga sangat menentukan bakal untung atau buntungnya bro. Nah itu kalau kalian harus makanya pilih exchange tuh yang harus cari-cari dulu sih guys. Jadi jangan asal pilih exchange. Jadi menurut kalian tuh seraknya yang mana ya di situ. Karena itu menentukan juga, meskipun kecil itu tetap menentukan gitu guys ya. Pilih exchange dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Nah ini, keamanan, layanan pelanggan, dan biaya transaksi. Intinya ketika memilih exchange yang tepat, kamu harus memperhatikan bahwa marketplace yang kamu gunakan sudah ada izin yang jelas. Nah, jadi ada beberapa exchange itu yang enggak terdaftar di Indonesia, guys. Nah, di sini yang kalau kalian mau aman gitu ya, mending kalian daftar yang sudah terdaftar di Indonesia guys ya, yang udah terdaftar di OJK sama Bapepti ya. Biasanya kalau kripto Bapepti ya, itu kalian harus terdaftar. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan exchange di Indo ini yang sudah terdaftar di Indo nih, nanti pemerintah akan mengganti rugi gitu guys ya ke kita. Misalnya exchange ini korupsi atau misalnya bangkrut atau gimana lah, biasa penyakit kripto seperti itu kalau kalian mau tahu. Jadi itu ada pemerintah yang backup, yang menggantikan, entah lebih atau enggaknya, atau full 100% atau separuh, aku juga nggak tahu karena belum pernah kejadian di Indonesia. Pokoknya sudah ada yang jamin gitu kalau di Indonesia. Tapi kalau yang belum terdaftar di Indonesia itu seperti Binance dan teman-temannya, dan itu exchange nomor 1 dunia yang belum terdaftar di Indonesia guys ya. Jadi di sini Binance itu memang nggak terdaftar di Indonesia guys, tapi dia nomor 1 di dunia. Itu hampir seluruh dunia makainya Binance, dan ada urutannya ya, Binance dan apa gitu guys ya. Aku udah lupa karena itu nomornya berubah-ubah nanti peringkatnya. Tapi yang nomor 1 itu tetap Binance guys, beberapa tahun ini yang aku tahu ya guys ya. Oke, kita lanjut biar nggak panjang. Nomor 4, daftar dan buat akun. Jadi setelah kalian menemukan exchange yang tepat buat kalian gitu, di sini kalian harus daftar dan buat akun dulu guys ya.
Untuk memulai, kamu bisa mendownload aplikasi kripto di App Store atau Play Store. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipertimbangkan, misalnya toko kripto, Indodax, Bybit, Binance. Pastikan kamu download APK resmi biar nggak terjebak dengan aplikasi palsu alias scam. Jadi kalau kalian mau download exchange itu download yang ada di Play Store guys ya, biar itu kan sudah terverifikasi. Jadi lebih aman gitu guys ya kalau kalian download di Play Store dan App Store gitu guys ya. Jadi aku saranin di situ yang untuk masalah exchange-nya di sini tadi kita sebut ada toko kripto, Indodax, Bybit dan Binance. Di situ masih ada banyak guys ya. Jadi ini cuma contoh saja. Jadi kalian bisa cari juga nanti atau di videoku yang dulu itu aku bahas juga kripto-kripto terbaik di dunia, dan ada juga video satunya yang membahas kripto terbaik yang ada di Indonesia. Jadi kalian bisa pilih sendiri, bisa kalian install sendiri, bisa kalian coba-coba satu-satu mana yang cocok buat kalian gitu guys ya. Oke, setelah buat akun, kita lanjut ke verifikasi data ya guys. Ini nomor 5 ya, kita verifikasi data. Ketika sudah berhasil mendaftar di aplikasi, kamu akan diarahkan buat verifikasi data. Nggak perlu ribet karena sekarang semuanya sudah dilakukan melalui online. Iya, memang biasanya online guys ya. Jadi kalau daftar itu online, jadi foto KTP kita tuh dicekrek, kita ngirim gitu, cekrek, kirim. Terus verifikasi wajah itu udah selesai guys ya. Nanti akan diminta mengambil foto KTP, foto selfie sambil memegang KTP. Jadi ada beberapa versi yang kadang fotonya tuh kayak pinjol gitu. Jadi megangnya gini ya. Ada beberapa, memang macam-macam. Selama data yang kamu masukin itu valid, prosesnya nggak akan lebih dari 12 jam. Jadi kadang ada yang cepat, ada yang lama juga sih guys. Aku beberapa daftar di exchange itu memang ada yang lama, ada yang cepat gitu, ada yang langsung set gitu, ada juga. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Store deposit. Nah, ini bukan deposit slot ya, ini deposit untuk kita tuh apa ya? Main kripto lah, tapi bukan untuk berjudi ya kripto ini gitu ya. Tergantung kalian sih mau dijadikan judi, mau dijadikan enggak ya. Itu kan kebebasan kalian itu. Kripto itu bisa juga seperti itu. Bukan berarti aku bilang dia judi, itu bukan ya. Judi itu kalau kalian trading ugal-ugalan mungkin kayak gitu ya guys ya. Aku juga nggak ngerti kayak gimana kripto judi itu ya. Oke, saat sudah terverifikasi dengan baik, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Setor sejumlah dana ke rekening yang kamu buka. Untuk besarannya beda-beda, tergantung marketplace yang kamu gunakan. Jadi ya kalau kalian itu setor deposit itu dari apa risiko kalian ya. Jadi kalian tuh siap rugilah dari uang itu karena kalian belajar. Jadi kripto ini ada dua cabang guys ya. Kalau kalian mau trading ya itu duit bisa habis secara langsung, dan juga kalau kalian beli kripto dan mungkin harganya itu anjlok, nah itu kalian juga bisa rugi juga meskipun kalau beli kriptonya itu agak lama ya kalau jatuh. Cuma kalau kalian trading itu bisa sekejap juga bisa langsung hilang gitu guys ya. Jadi kalian pokoknya pada intinya uang ditaruh situ siap hilang dah. Juga kalian memikir faktor kerugian kalian guys ya. Jadi jangan sampai terlalu parah lah karena kan kalian belajar itu. Jadi jangan sampai berlebihan. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 8. Simpan di wallet kripto. Buat yang udah berhasil beli aset kripto, simpan hasil pembelian tersebut di wallet atau dompet digital. Wallet ini bisa dikelola sendiri atau melalui exchange. Oke, jadi kalau kita nyimpen di exchange itu risikonya bisa ke hacker guys ya. Itu ya karena kelemahan sistem dari exchange-nya, dan belum tentu juga sih kelemahan, dan itu memang kan hacker ya. Hacker itu bisa mencari celahnya kayak gitu guys. Meskipun sudah diperkuat keamanannya sama si exchange-nya atau penjaga uang kita, itu tetap bisa kebobolan gitu guys ya. Tapi kalau kalian naruh di exchange yang sudah terdaftar di pemerintah, itu ya kalian mungkin nggak terlalu panik-panik banget lah gitu ya. Jadi aku saranin yang tempatnya yang aman. Nah ini itu kalau kalian lebih memilih ke exchange ya guys. Exchange itu seperti Indodax, Pintu gitu guys ya. Nah kita lanjut. Kalau kamu lebih memilih penyimpanan di wallet pribadi, opsi ini terbilang paling aman karena aktivitasnya nggak terhubung sama internet. Masalahnya hanya di kepraktisan dan lo mungkin akan mengeluarkan biaya ekstra ketika bertransaksi. Nah itu karena exchange ini seperti dompet pribadi, jadi kayak kita tuh punya sendiri. Jadi kayak kita mau nambahin kripto itu kita nambahin sendiri guys. Jadi di situ tuh kayak kosong gitu. Dia nggak perlu internet juga, itu bisa aja dilihat gitu. Cuma nggak update doang. Cuma ya itu maksudnya nggak perlu terhubung ke internet, itu bisa. Itu kalau wallet guys ya. Jadi aku juga make wallet guys ya di situ untuk nyimpen apa ya?
NFT atau aku beli-beli koin micin, koin-koin yang baru lahir itu aku beli dengan harga murah. Nah, itu kalau naik harganya wow sekali guys ya. Cuman di situ resikonya lebih parah daripada yang aku jelasin, karena kripto ini ada beberapa tingkatan sepertinya untuk masalah untung dan rugi. Tapi kalau ruginya gede, untungnya pun gede guys ya. Oke, kita lanjut aja langsung biar nggak panjang. Jangan buru-buru menjual. Kalau lagi nggak beruntung, misalnya saat membeli aset kripto tapi harganya malah turun, tenang aja, jangan panik dulu. Dan terburu-buru untuk menjual. Ketika nilai kripto kamu turun, kamu bisa membelinya lagi dengan harga lebih rendah. Buat dapetin harga rata-rata yang lebih rendah. Perhatikan performanya di kemudian hari. Kalau harganya mulai naik, tentunya untung kan. Jadi gini guys, kalian itu percaya di sesuatu kripto misalnya, tapi aku saranin kripto yang bagus guys ya. Misalnya Solana, Matic Polygon, terus Bitcoin, Ethereum. Jadi kalian itu beli kan, terus misalnya kalian beli itu harganya malah turun gitu guys, bukannya naik. Kalau kalau naik kan pasti untung kan, tapi di sini malah minus gitu. Duit kalian yang tadi misalnya beli ini contoh 100.000, kalian beli 100.000 tuh bersih tuh tadi 100.000 gitu kan, udah masuk nih ke beli kriptonya 100.000, tapi pas kalian tinggal 1 hari itu jadi misalnya tiba-tiba jadi 60.000 gitu guys, duit kalian hilang tuh guys, jadi hilang 40.000 jadinya guys. Nah, kalian itu jangan panik kalau misalnya kalian itu beli di koin gede. Kalau dia turun malah disikat aja beli lagi gitu loh guys. Tapi di sini bukan aku sembarang kalian beli, bukan, tapi kalian harus ngerti strateginya dulu guys. Ya makanya aku kasih tahu kalian tuh beli koin yang gede-gede, Bitcoin, Ethereum, sama Solana guys ya. Itu yang mungkin aku bilang aman ya guys ya untuk sekarang nih. Tapi untuk masalah kripto apa yang kalian beli itu terserah kalian. Cuma kalau aku pribadi, yang kalau untuk masalah koin yang baru aku sebut tadi itu kalau harganya turun itu malah aku gas lagi guys gitu loh. Kadang malah kalau harganya naik kita jangan beli, malah akunya takut kalau harganya tinggi guys, aku malah nggak beli, malah nunggu dia tuh malah pengen turun gitu loh, kita supaya kita tuh bisa beli gitu loh guys. Nah jadi itu untuk pelajaran yang nantilah di video selanjutnya, kan panjang nih, ada beberapa nih. Oke, kita lanjut aja ke 10 biar nggak terlalu panjang. Lihat kondisi untuk pindahkan aset investasi. Ini yang ke-10. Kalau merasa beberapa cara trading kripto yang kamu lakukan tidak menguntungkan, bahkan bikin rugi terus, lihat situasi dan kondisi. Seperti apa iklim pasar investasi kripto? Apakah memang sudah sedang lesu, bakal sementara, atau terus menerus nyungsep? Nah, jadi kalian ini, bentar, aku baca dulu. Baca berita dan pendapat pakar. Nah, di sini guys ya. Jadi kalian itu kalau melihat posisi kripto yang kalian beli itu turun, itu kenapa gitu guys ya. Jadi kalian itu juga update guys ya. Harus ngerti. Harus seperti kayak pakar-pakar kripto nih, atau misalnya di dunia ini sedang terjadi apa? Misalnya terjadi perang, atau misalnya kripto ini lagi biasanya tuh kalau di luar negeri itu di debat atau di sidang atau nggak tahu diapain, aku lupa nyebutnya karena aku jarang update guys ya. Itu akan mempengaruhi harga kriptonya guys. Misalnya nanti bahkan terkadang itu semua kripto pukul rata dia bakal bisa ngedown, dan mungkin ada beberapa doang yang mungkin misalnya yang disindir atau yang dijadikan masalah atau yang sedang terjadi itu, misalnya koin Doge misalnya. Nah, itu tergantung dari pembahasan atau musyawarah di Amerika ya. Biasanya itu kalau pembahasan di endingnya itu bagus, itu akan naik harga kripto itu tadi. Tapi kalau pembahasan di sana itu jelek, otomatis akan turun. Jadi ini sentimen pasar ya kalau di istilahnya gitu ya. Jadi sentimen itu kalau misalnya ada pembahasan di sana agaknya turun, ya otomatis harga kripto itu tadi turun guys ya. Untuk misalnya yang dibahas Doge turun misalnya, ya turun, tapi kalau pembahasannya naik. Dan begitu juga apalagi yang diserang itu Bitcoin atau cryptocurrency lah gitu. Kalau nyangkut cryptocurrency itu udah kena semua lah. Jadi misalnya yang dijelekin ini yang terjadi masalah ini cryptocurrency, biasanya tuh regulasi atau apa ya. Pokoknya di luar negeri ini kan banyak yang nggak terima ya kalau kripto ini dijadikan mata uang universal kayak gitu ya, banyak yang nggak terima gitu ya. Jadi nah itu kalau misalnya ada masalah, the Fed ya biasanya kalau nggak salah. Nah itu kalau sampai terjadi berita apalah gitu kan, kadang macam-macam sampai misalnya minus, misalnya ending dari permusyawarahan itu tadi jelek, ya otomatis kripto termasuk Bitcoinnya itu turun guys. Bitcoinnya turun sampai 5% atau 10%, itu koin yang lain lebih parah daripada
kripto utamanya yaitu Bitcoin. Jadi kripto-kripto yang di bawahnya itu lebih nyungsepnya lebih parah, biasanya kayak gitu guys. Oke, jadi untuk cara basic ke-10 ini ya itu saja mungkin yang cukup aku jelasin karena panjang guys ya. Jadi mungkin di video selanjutnya, jadi kalian jangan lupa subscribe dan dukung terus channel aku biar terus mengedukasi kalian guys ya. Oke, sekian dan terima kasih.